Di awal film memperlihatkan 30 tahun yang lalu di Rumania. Beberapa orang melakukan ekspedisi untuk mencari tambang emas pada masa kejayaan tentara Salim. Mereka mempersiapkan segalanya untuk menuju ke tempat itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka cari. Suasana di sana sangat menyeramkan dengan dipenuhi banyaknya pemakaman dan gereja tua yang sudah lama ditinggalkan. Mereka lalu masuk ke dalam gereja tua tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang begitu menyeramkan. Mereka heran karena banyak dekorasi dinding dengan tengkorak manusia berbentuk kelelawar. Mereka akhirnya menemukan lokasi mulut goa yang sudah disegel dan ditutupi lantai. Mereka yang tak sabar untuk mendapatkan emas itu lalu menghancurkan segel goa itu. So how do we get in? Setelah kejadian tersebut, mereka akhirnya terjebak karena reruntuhan tebing menutupi jalan keluar. Saat mereka mencoba mencari jalan keluar dari sana, terdengar suara aneh yang mulai mendekati mereka. 30 tahun setelah kejadian itu, seorang ilmuwan bernama Nikolai menemukan sungai bawah tanah di dalam gua tersebut. Oleh karena itu, ia menghubungi teman dekatnya yang merupakan seorang penyelam. Scene beralih ke Meksiko di mana para penyelam sedang meneliti gua bawah laut. Santana's a piece of junk. How's that? Got it. Di sana, kapten dari tim itu yang bernama Jack dihubungi Nikolai. Nikolai meminta bantuan mereka untuk meneliti sungai bawah tanah yang ia temukan. Akhirnya para penyelam itu pergi ke tempat goa tersebut. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat Nikolai yang menemukan gua terdalam di dunia dan belum pernah dijamah oleh manusia. Nikolai lalu mempersilahkan mereka untuk melihat gua tersebut. Terlihat Tyler, adiknya Jack, langsung menyukai wanita pakar biologi di tempat itu yang bernama Catherine. Ia mencoba mencuri perhatian dengan menunjukkan alat selamnya kepada Catherine. Hal itu membuat Catherine terkesima. Pada malamnya, Jack memberikan penjelasan kepada timnya bahwa mereka akan menyelam dan mengambil sampel dari gua itu. Mereka akan melakukan penyelaman saat sampai di titik yang bernama Titan Hall. Setelah semua beres, Nikolai menceritakan kepada mereka tentang legenda gua itu, di mana tentara salib waktu itu pernah bertempur dengan iblis bersayap yang ada di dalam gua. Bahkan mereka membangun sebuah gereja untuk melindungi manusia dari ancaman iblis itu. Namun Tyler menganggap itu semua hanya gurauan saja. Pagi harinya mereka mulai memasuki gua satu persatu. Tak begitu lama mereka akhirnya sampai di Titan Hall. Salah satu anggota penyelam yang bernama Brick akan menyelam terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar agar mudah dilewati nantinya. Ia pun mulai menyelam ke dasar gua. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan checkpoint pertama. Di sana Briggs melaporkan situasinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerangnya. About how far in would you say, Briggs? Briggs. What's up, sir? Melihat kejadian itu, mereka bergegas menyusul Briggs. Di dasar sungai, mereka menemukan sebuah kerangka yang cukup besar. Namun mereka tidak tahu kerangka makhluk seperti apa yang mereka lihat. Terlihat Jack dan Meg sudah sampai di checkpoint.
Ternyata Briggs masih baik-baik saja dan mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Di sana mereka terkejut karena ada beberapa sepatu di dalam gua. Itu artinya bukan mereka yang pertama kali menjamah gua itu. Di lain sisi, orang yang bernama Strud mencoba mengecek sebuah rongga di gua itu. Di sana ia menemukan bangkai binatang yang nampak mengerikan. Dia bahkan tak menyangka di sana banyak hewan jenis baru yang langka. Kejadian itu membuat jalan keluar tertimbun bebatuan, sehingga mereka terjebak di dalam gua yang dihuni makhluk mengerikan. Terlihat Tyler yang berhasil sampai di checkpoint. Jack dan Meg yang khawatir dengan Strud akhirnya mulai melakukan pencarian. Namun hal itu mustahil karena mereka semua tak tahu bahwa Strud sudah mati. Sedangkan mereka sekarang tak bisa keluar dari gua itu. Nikolai memberikan nasihat agar mereka semua menunggu bantuan saja. Namun Jack dan temannya ingin mencari jalan keluar dari gua itu. Di sana, Catherine menemukan hasil penelitian dari makhluk di gua, di mana semua hewan di gua itu terkena sebuah parasit yang sama. Di lain sisi, Jack dan Meg menemukan sebuah lorong yang mereka kira adalah jalan keluar. Namun hal mengerikan pun terjadi. Untungnya Jack dapat mengalahkan makhluk itu. Meg yang melihat Jack terluka lalu membawanya pergi dari sana. Mereka yang melihat Jack terluka bergegas mengobatinya, sedangkan Catherine mengecek salah satu jari makhluk yang ditemukan oleh Jack. Di sana Catherine menemukan bahwa makhluk itu sudah terkena parasit yang ada di gua. Kembali pada Jack yang memimpin mereka untuk keluar dari gua tersebut. Mereka tak sadar bahwa makhluk itu sedang mengintai dari kejauhan. Looks like we found the owner of those boots. Perjalanan mereka harus terhenti akibat adanya genangan air. Jack lalu memeriksa genangan air itu menggunakan suar. Di sana ia melihat bahwa genangan air itu memiliki arus yang mungkin saja menuju jalan keluar dari gua tersebut. Mereka semua lalu mempersiapkan diri untuk menyelam kembali. Di saat itu, Jack mulai merasa ada yang aneh di tubuhnya, bekas dari cakaran makhluk tadi. Mereka akhirnya menyelam dan mengikuti arus itu sesuai dengan arahan Jack. Meski beberapa orang tak setuju dengan apa yang dilakukan Jack, namun karena Jack adalah ketua tim, maka mereka mau tidak mau harus ikut dengannya. Saat semua tim mulai mengikuti arus air itu, Nikolai malah terjatuh dan kakinya patah, membuatnya tertinggal dari rombongan. Rintangan mereka datang lagi saat para ikan mutan datang menyerang dengan brutal. Di sana Tyler menggunakan flare untuk mengusir ikan-ikan tersebut. Akhirnya mereka semua bisa terbebas dari ikan ganas itu. Sementara itu Nikolai akhirnya berhasil turun dari air terjun. Namun bahaya sudah menunggunya di sana. Jack yang melihat hal itu lalu bergegas kembali ke teman-temannya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil ke daratan. Di sana Jack memiliki ide untuk melewati jalur tebing yang ada di atas gua. Tak lupa, setiap anggota tim akan diberikan gas propana sebagai senjata pertahanan. Di sana Catherine berasumsi bahwa Jack tak bisa memanjat dengan baik karena dirinya sedang sakit. Mendadak seorang anggota tim yang bernama Charlie sudah memanjat dinding duluan.
Jack menyuruhnya turun, namun Charlie tak mau mendengarkannya. Dengan sigap, Charlie memanjat dinding gua itu hingga sampai ke suatu lubang. Di sana Charlie menyuruh teman-temannya untuk memanjat dinding gua dengan tali yang sudah ia pasang. Tanpa ia sadari bahwa di lubang itu terdapat sebuah makhluk yang mengerikan. Charlie yang penasaran memeriksa tempat itu dan menemukan sebuah makhluk yang mengerikan tersebut. Get me down! Save me! Meski makhluk itu berhasil Charlie bunuh, namun dirinya harus mati karena menerima luka yang cukup parah. Mereka lalu membawa Charlie ke tempat yang aman. Di sana mereka heran dengan mata Jack yang mulai berubah. Catherine yakin bahwa hal itu disebabkan dengan parasit yang sudah masuk ke dalam tubuh Jack. Beberapa dari anggota tim tidak setuju jika Jack yang sakit memimpin mereka. Alhasil, Briggs dan Catherine akan mencari jalan keluar melalui jalur air, sedangkan Jack dan yang lain akan pergi lewat tebing yang curam. Tak lama kemudian mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang dahulu pernah dijadikan tempat pertempuran. Di sana mereka juga menemukan sumber air gua yang begitu terang. Mungkin saja di sana terdapat jalan keluar dari gua tersebut. Tyler yang yakin dengan rencana kakaknya lantas memanggil Catherine dan Briggs untuk ke tempat itu. Saat Tyler sudah berada di tempat awal, ia khawatir dengan banyaknya darah yang berceceran. Mendadak ada teriakan dari Briggs yang meminta tolong. Tyler yang penasaran kemana Briggs dibawa, ia pun mengikutinya dan menemukan bahwa Briggs dibawa ke dalam sarang makhluk aneh tersebut. Briggs yang sudah sekarat menyuruh Jack kabur dan mencari keberadaan dari Catherine. Beruntungnya Tyler berhasil menemukan Catherine kembali. Mereka juga tahu bahwa kelemahan makhluk itu adalah gelombang sonar yang mereka miliki. Tyler lalu mengajak Catherine ke tempat Jack dan yang lain. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Kim yang ketakutan dan menjelaskan bahwa makhluk itu jumlahnya sangat banyak. Mereka lalu lewat jalur tebing untuk menghindari para monster tersebut. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di tempat Jack. Di sana Jack mengatakan bahwa tabung oksigennya dibawa oleh monster itu. Ia akan mencoba mengambilnya dan menyuruh Tyler untuk pergi dari gua itu lebih dulu. Sedangkan Kim akan mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Namun Kim yang mengalihkan perhatian dari makhluk itu malah terkena batu gua yang jatuh dari atas, membuat dirinya mati di mangsa monster tersebut. Di lain sisi, Jack yang akhirnya berhasil mengambil tabung oksigen tersebut, ia lalu memberikannya kepada Tyler. Untuk menghambat para monster itu, Jack berniat menghancurkan mereka dengan gas propana. Mereka bertiga akhirnya berhasil selamat dari gua itu. Sementara Jack harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Scene beralih beberapa waktu kemudian di Rumania, di mana saat Catherine dan Tyler membicarakan tentang Jack dan makhluk di dalam gua, Tyler penasaran apakah makhluk itu akan keluar dari dalam gua itu. Catherine menjawabnya bahwa ia yakin makhluk itu akan keluar dari gua. Di sana Tyler melihat mata Catherine yang sudah mulai berubah. Dan saat Tyler mengejar Catherine, dia sudah tidak menemukannya dan film pun selesai.